Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai grup dan subgrup beserta sifat-sifatnya. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 ini beranggota 6 orang. Yang pertama, Happy Rahmat Saro Telombanua. Kedua, Abi Rahmat Zaluhu. Ketiga, Celestino Solo. 4, Lestari Telombanua. Kelima, Yeni Sunyatilase. Keenam, Nopita Gea. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan kelompok akan membahas mengenai grup dan sifat-sifatnya serta subgrup dan sifat-sifatnya. Jadi langsung saja teman-teman, kita akan menjelaskan mengenai grup, bahwa pengertian grup ini yaitu grup poida yang memiliki sifat tertutup, memiliki sifat asosiatif, memiliki elemen identitas, dan mempunyai inverse. Berikutnya teman-teman, ada juga sifat-sifat dari grup ini, di mana sifat-sifat grup ini menjadi salah satu syarat dari suatu himpunan disebut grup ataupun tidak. Yang pertama, sifat dan syaratnya yang pertama yaitu tertutup. Artinya bahwa untuk setiap A dan B, anggota G dapat ditemukan satu anggota C dalam G, sehingga A operasi biner B sama dengan C. Nah, ini adalah sifat yang pertama dari grup ini. Dan ini juga termasuk salah satu syarat dari grup. Kemudian syarat yang kedua ataupun sifat yang kedua yaitu asosiatif. Artinya untuk setiap A, B, C anggota G berlaku A operasi biner B operasi biner C sama dengan A operasi biner B operasi biner C. Ini juga adalah sifat dan syarat yang kedua. Kemudian syarat dan sifat yang ketiga yaitu G memiliki elemen identitas I. Artinya ada beberapa I elemen G, sehingga untuk semua A elemen G berlaku A operasi biner I sama dengan I operasi biner A sama dengan A. Artinya identitas ini teman-teman yaitu jika dijumlahkan akan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, seperti ini, A operasi biner I sama dengan I operasi biner A tetap menghasilkan A. Kemudian teman-teman, syarat dan sifat yang keempat yaitu setiap anggota G mempunyai inverse. Artinya di sini teman-teman, untuk setiap nanti anggota G wajib memiliki inverse. Artinya inverse ini adalah kebalikan. Misalnya kalau A, inverse dari A adalah min A. Karena A ditambah min A sama dengan 0. Jadi dikatakan juga di sini bahwa ada beberapa A inverse elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A operasi biner A inverse sama dengan A inverse operasi A sama dengan A. Nah, di sini teman-teman kami sudah membuat salah satu contoh yaitu himpunan N, yaitu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini kan teman-teman himpunan bilangan negatif, 0 dan positif. Jadi kami di sini menggunakan operasi penjumlahan dengan angkanya dimulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, di tabel kili ini teman-teman kita dapat langsung melakukan operasi penjumlahan. Misalnya min 2 ditambah min 2 sama dengan min 4. Kemudian min 2 ditambah min 1 sama dengan min 3. Dan begitu seterusnya teman-teman, hingga pada 2 ditambah
min 2 sama dengan 4. Oleh karena itu teman-teman, kita akan membuktikan apakah contoh soal ini disebut grup ataupun tidak dengan memperhatikan 4 syarat dan sifat dari grup ini. Yaitu teman-teman, pertama, kami sudah langsung menjawabnya, yaitu yang pertama, sifat tertutup terpenuhi, yaitu penjumlahan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Nah, kalau kita perhatikan tadi di sini teman-teman, ini adalah himpunan M dengan beranggota bilangan bulat. Ketika kita tambahkan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Seperti misalnya 1 ditambah min 2 yaitu min 1. Jadi min 1 ini teman-teman termasuk dari anggota bilangan bulat, sehingga sifat tertutup terpenuhi. Kemudian teman-teman, sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Dikatakan juga di sini dipenuhi, yaitu penjumlahan bilangan-bilangan bulat bersifat asosiatif. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, jadi sifat asosiatif itu misalnya kita ambil contohnya min 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan min 2 tambah 1 ditambah 2 akan menghasilkan nilai yang sama teman-teman, yaitu 1. Jadi sifat asosiatif dari contoh soal tersebut terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga yaitu M terhadap operasi penjumlahan mempunyai elemen identitas yaitu 0. Sebab untuk setiap A elemen M, maka A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, berdasarkan syarat untuk mengetahui sebuah himpunan memiliki elemen identitas di dalam tabel Cayley, yaitu yang pertama kita harus memperhatikan kalau dia memiliki elemen identitas kiri, yaitu jika pada tabel Cayley terdapat suatu baris yang urutan anggotanya sama dengan baris paling atas, maka anggota pada kolom paling kiri merupakan suatu elemen identitas kiri. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, ini adalah anggota elemen di baris pertama. Kalau kita perhatikan juga ada di sini anggota di baris keempat yang memiliki anggota yang sama seperti pada baris pertama. Sehingga teman-teman, elemen yang berada paling kiri di kolom tersebut adalah merupakan elemen SAS. Jadi elemen identitasnya di sini adalah teman-teman 0, yaitu elemen identitas kiri. Nah, untuk mengetahui elemen identitas kanannya yaitu jika pada tabel Cayley terdapat suatu kolom yang urutan anggotanya sama dengan kolom paling kiri, maka anggota pada baris paling atas merupakan suatu elemen identitas kanan. Nah, di sini teman-teman, ini adalah anggota elemen kolom pertama. Kalau kita perhatikan teman-teman, di sini ada elemen yang sama seperti di kolom pertama. Sehingga teman-teman, elemen identitas yang berada paling atas pada baris pertama disebut identitas kanan. Jadi 0 di sini teman-teman merupakan elemen identitas kanan. Nah, jadi dapat kita simpulkan teman-teman bahwa contoh soal himpunan M ini teman-teman termasuk dari grup. Ya. Yang berikutnya teman-teman, yaitu sifat keempat atau syarat yang keempat, yaitu setiap anggota M mempunyai inverse terhadap operasi penjumlahan, yaitu setiap A elemen M ada A inverse sama dengan min A elemen M, sehingga A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Nah, kalau inverse ini teman-teman kebalikan, misalnya inverse dari 4 sama dengan min 4 karena 4 ditambah min 4 sama dengan 0. Artinya inverse ini teman-teman selalu menghasilkan 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, setiap anggota elemen ini yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2 yaitu memiliki inverse. Yang pertama, inverse dari min 2 sama dengan 2. Karena min 2 ditambah 2 menghasilkan 0. Kemudian, min 1 ditambah 1 menghasilkan 0. Jadi inverse min 1 ini teman-teman yaitu 1.
Kemudian inverse 0 adalah 0 karena 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian inverse dari 1 ini teman-teman yaitu min 1 karena 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Yang berikutnya yaitu 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Sehingga inverse dari 2 ini adalah min 2. Jadi teman-teman, semua anggota dari himpunan M ini memiliki inverse. Sehingga teman-teman, himpunan M ini disebut himpunan group. Nah, sudah terbukti teman-teman kalau contoh soal ini sudah terpenuhi keempat syaratnya teman-teman. Jadi lebih lanjut kita akan membahas contoh yang kedua teman-teman, yaitu dengan contoh himpunan G yang beranggota 0, 1, 2 adalah himpunan bilangan bulat modulo 3 dengan kelas penjumlahan. Jadi ini teman-teman kita masuk mengenai modulo 3. Jadi sebelumnya modulo ini adalah sisa pembagian. Misalnya 4 modulo 3 yaitu 1 modulo 3 karena sisa pembagian antara 4 dan 3 itu adalah 1. Kemudian contoh yang berikutnya, yang kedua teman-teman, misalnya 5 modulo 3 yaitu 2 modulo 3 karena sisa pembagian 5 dengan 3 yaitu 2. Nah, dari contoh soal ini teman-teman, di sini yang pertama dulu kita membuktikan apakah terpenuhikah sifat tertutup dari contoh soal ini. Nah, misalnya dulu mengapa bisa menghasilkan angka-angka di kolom ini. Misalnya 0 modulo 3 itu teman-teman 0 karena sisa pembagiannya tidak ada yaitu 0. Misalnya lagi 1 modulo 3 sama dengan 1 karena sisa pembagiannya teman-teman sudah masuk pada residu terkecil yaitu 1 modulo 3. Kemudian 2 modulo 3 yaitu 2 modulo 3 atau 2 karena sisa pembagiannya teman-teman sudah sampai pada residu terkecil. Nah, jadi kita akan membuktikan apakah contoh soal kedua itu memenuhi sifat tertutup ataupun tidak. Dikatakan di sini sifat tertutup terpenuhi karena hasil penjumlahan modulo 3 terdapat di elemen G. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, ketika kita melakukan penjumlahan terhadap bilangan bulat modulo 3 ini, misalnya 0 modulo 3 ditambah 2 modulo 3. Nah, jadi teman-teman akan menghasilkan 2 karena 0 modulo 3 itu sama dengan 0 dan 2 modulo 3 itu sama dengan 2 sehingga 0 ditambah 2 sama dengan 2. Dan 2 ini teman-teman yaitu termasuk sifat tertutup karena terdapat di anggota himpunan G sehingga sifat tertutupnya terpenuhi. Kemudian sifat yang berikutnya atau syarat yang kedua itu bersifat asosiatif penjumlahan. Nah, kalau kita perhatikan contohnya di sini teman-teman juga mengandung sifat asosiatif karena misalnya kita ambil contoh yaitu 0 modulo 3 ditambah 2 modulo 3 ditambah 1 modulo 3 sama dengan 0 modulo 3 ditambah 2 modulo 3 ditambah 1 modulo 3. Semua teman-teman akan menghasilkan nilai yang sama yaitu 3 sehingga operasi penjumlahan modulo 3 yang bersifat asosiatif teman-teman terpenuhi. Kemudian sifat yang berikutnya itu mempunyai elemen identitas yaitu 0. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman di sini inverse elemen identitasnya teman-teman kalau kita perhatikan yaitu barisan yang paling atas ini teman-teman sama dengan barisan yang kedua teman-teman, sehingga inverse-nya di sini adalah yang berada di paling kiri dan berada di paling atas yaitu 0. Sehingga contoh soal ini teman-teman mengandung sifat elemen identitas. Kemudian yang terakhir yaitu
setiap anggota G memiliki inverse, yaitu inverse 0 adalah 0, inverse 1 adalah 2, inverse 2 adalah 1. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, inverse-nya di sini yaitu semua yang menghasilkan 0. Seperti inverse dari 0 yaitu 0, inverse dari 1 yaitu 2, karena operasi penjumlahannya menghasilkan 0. Dan terakhir, inverse dari 2 adalah 1, yaitu menghasilkan 0. Jadi teman-teman, inilah beberapa contoh mengenai grup ini. Jadi untuk mengenai subgrup akan dilanjutkan oleh teman kami berikutnya. Demikian saja, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan dari pembahasan teman kami yang sebelumnya, di mana topik pembahasan saya adalah tentang subgrup. Subgrup adalah bagian yang merupakan grup juga, di mana G operasi biner adalah suatu grup. Himpunan H dari G disebut subgrup. Dari G jika H juga membentuk grup terhadap operasi biner. Baik, yang pertama yaitu pengertian kompleks. Pengertian kompleks ini memiliki beberapa definisi. Definisi yang pertama yaitu himpunan bagian yang tidak kosong dari suatu grup. Himpunan G terhadap operasi biner disebut kompleks. Adapun definisi yang keduanya yaitu misalkan A dan B kompleks dari grup himpunan G terhadap operasi biner, hasil kali kompleks AB adalah himpunan A operasi biner B dengan A anggota dari A dan B anggota dari B. Bisa ditulis dengan lambang AB sama dengan himpunan dari A operasi biner B, di mana A anggota dari A dan B elemen dari B. Adapun definisi yang ketiga dari pengertian kompleks ini yaitu jika himpunan G terhadap operasi biner suatu grup dan A adalah himpunan bagian dari G, maka A inverse adalah himpunan semua elemen A inverse dengan A elemen A, atau ditulis dengan A inverse sama dengan himpunan dari A inverse di mana A elemen A. Baik, kita telah mempelajari tentang himpunan yang merupakan pengetahuan prasyarat untuk mengkaji suatu grup. Nah, misalkan pada himpunan tak kosong, A memiliki himpunan bagian B ditulis dengan A kurang dari atau sama dengan B, berarti semua himpunan A termuat dalam himpunan B. Hal tersebut juga berlaku pada suatu grup lain. Di bawah operasi biner yang sama disebut grup. Nah, misalkan himpunan G terhadap operasi biner suatu grup. S disebut subgrup dari G jika S bagian dari G dan himpunan S operasi biner merupakan suatu grup. Untuk menyatakan suatu grup dapat digunakan huruf S atau H atau huruf lain yang dianggap perlu sehubung dengan himpunannya. Nah, kami telah melampirkan contohnya, yaitu himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan merupakan suatu grup. Himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan juga merupakan suatu grup. Himpunan bagian dari himpunan bilangan real, maka terhadap operasi penjumlahan, himpunan bilangan bulat adalah subgrup dari himpunan bilangan real. Contohnya, B sama dengan himpunan dari
titik titik min 2 min 1 0 1 2 titik titik, dan R sama dengan di mana X adalah X bilangan real. Operasi penjumlahan B subgrup dari operasi penjumlahan R. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai subgrup. Sebelumnya telah dijelaskan definisi-definisi dari subgrup ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa teorema-teorema yang terdapat dalam. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai materi subgrup. Sebelumnya telah dijelaskan beberapa definisi dari subgrup tersebut. Sekarang saya akan membahas mengenai sifat-sifat yang terdapat pada subgrup melalui teorema-teorema yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu teorema pertama berbunyi, misalkan himpunan G terhadap operasi biner suatu grup S bagian dari G dan S tidak sama dengan 0. S adalah subgrup dari G jika dan hanya jika pertama, untuk setiap A, AB elemen himpunan S terdapat A biner B elemen S. Pada syarat ini merupakan menunjukkan sifat tertutup pada operasi biner tersebut, yang dimana S tertutup terhadap operasi biner. Syarat yang kedua yaitu untuk setiap A elemen S terdapat A inverse elemen S, yang di sini artinya setiap elemen pada himpunan S memiliki inverse yang juga merupakan elemen pada himpunan S. Bukti dari teorema tersebut dapat diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, setiap elemen A, B elemen S terdapat A biner B elemen S. Ini sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu operasi biner yang memiliki sifat tertutup, yang dimana setiap hasil dari operasi biner tersebut merupakan anggota dari himpunan S itu sendiri. Selanjutnya, setiap anggota A, B elemen S terdapat A inverse elemen S. Sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap anggota dari himpunan S memiliki inverse yang juga merupakan anggota dari elemen S itu sendiri. Selanjutnya, ambil A, B elemen S. Karena S merupakan subgrup, maka ia memenuhi sifat tertutup, asosiatif, dan mempunyai elemen identitas, serta setiap anggota mempunyai inverse. Sifat tertutup dapat diperoleh dari setiap A, B elemen S terdapat A operasi biner B elemen S. Selanjutnya, dari setiap anggota S mempunyai inverse diperoleh dari setiap A elemen S, maka A inverse elemen S. Selanjutnya, setiap anggota A, B elemen S memenuhi A biner B elemen S, dan setiap A elemen S, maka A inverse elemen S akan dibuktikan melalui himpunan S terhadap operasi biner subgrup dari himpunan G terhadap operasi biner. Yang pertama, setiap A, B elemen S memenuhi A biner B elemen S. Jadi sifat tertutup dipenuhi. Berikutnya, karena S bagian dari himpunan G, maka S mempunyai sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Berikutnya, setiap A elemen S, maka A inverse elemen S. Karena tertutup, maka A biner A inverse sama dengan I, dan I merupakan elemen identitas. I juga merupakan elemen dari himpunan S. Yang berikutnya, setiap A elemen S, maka A inverse elemen S berarti setiap anggota S mempunyai inverse. Jadi setiap anggota
dari elemen S memiliki nilai inverse dari subgrup tersebut. Teorema yang kedua yaitu teorema 5.6 berbunyi, misalkan himpunan G terhadap operasi biner suatu grup. S tidak sama dengan 0 dan S bagian dari G. H subgrup dari G bila dan hanya bila untuk setiap AB elemen S berlaku A biner B inverse elemen S. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Yang pertama, jika S subgrup dari G, maka untuk setiap AB elemen S berlaku A biner B inverse S subgrup dari G berarti himpunan H terhadap operasi biner suatu grup. Diambil B elemen S, karena S suatu grup maka B inverse elemen S. Ambil A elemen S dan B inverse elemen S dan S suatu grup maka A biner B inverse elemen S. Bukti yang kedua, jika setiap A, B elemen S berlaku A biner B inverse elemen S, maka S adalah subgrup dari G. Dengan catatan S tidak sama dengan 0. Selanjutnya ambil sembarang anggota C elemen S. Menurut ketentuan, C biner C inverse elemen S sama dengan I. I di sini merupakan elemen identitas dari himpunan S. Selanjutnya ambil sembarang anggota D elemen S dan I elemen himpunan S. Menurut ketentuan yang telah diperoleh sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa I biner D inverse elemen S karena I biner D inverse sama dengan D inverse, maka D inverse elemen S. Ini berarti setiap elemen H mempunyai inverse. C elemen H dan D inverse elemen S. Jadi C biner D inverse elemen S. Padahal C biner D inverse pangkat inverse sama dengan C biner D. Maka C biner D elemen S. Jadi jika C D elemen S maka C biner D elemen S. Hal ini berarti S tertutup terhadap operasi biner. S bagian dari G dan G terhadap operasi biner suatu grup. Maka operasi biner pada himpunan H bersifat asosiatif pula. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Lestari Telombanua, di sini saya akan menjelaskan definisi 5.7 dan teorema 5.7 dan 5.8. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi 5.7. Misalkan himpunan G terhadap operasi biner grup dengan elemen identitas I, himpunan G terhadap operasi biner dan elemen identitas I terhadap operasi biner merupakan subgrup dari G dan disebut subgrup tidak sejati dari G. Subgrup lainnya disebut subgrup sejati. Nah, sekarang kita masuk pada teoremanya. Nah, di sini kita masuk pada nomor 3, teorema 5.7. Jika himpunan T terhadap operasi biner subgrup dari himpunan S, operasi biner dan himpunan S terhadap operasi biner subgrup himpunan G terhadap operasi biner, maka himpunan T terhadap operasi biner subgrup dari himpunan G terhadap operasi biner
Sekarang kita masuk pada bukti. Nah, bukti dari teorema 5.7 tadi yaitu himpunan T terhadap operasi biner subgrup himpunan S terhadap operasi biner berarti T bagian dari S, dan himpunan T terhadap operasi biner grup himpunan S terhadap operasi biner subgrup dari himpunan G terhadap operasi biner berarti S bagian dari G himpunan S terhadap operasi biner grup jika T bagian dari S dan himpunan S bagian dari G, maka himpunan T bagian dari G, himpunan T bagian dari G, dan himpunan T terhadap operasi biner grup. Jadi, himpunan T terhadap operasi biner subgrup dari himpunan G terhadap operasi biner. Baik teman-teman semua, sekarang kita masuk pada teorema 5.8. Nah, himpunan G terhadap operasi biner suatu grup apabila himpunan H dan himpunan K masing-masing adalah subgrup dari himpunan G, maka himpunan H irisan K suatu subgrup dari himpunan G pula. Nah, sekarang kita masuk pada bukti dari teorema 5.8. Bukti, ambil sembarang A, B elemen dari himpunan H irisan K, A elemen dari H irisan K, jika A elemen himpunan H dan A elemen himpunan K. B elemen himpunan H irisan K jika B elemen himpunan H dan B elemen himpunan K. Nah, A elemen himpunan H dan B elemen himpunan H jika A biner B elemen himpunan H, A elemen himpunan K dan B elemen himpunan K jika A biner B elemen K. A biner B elemen himpunan H dan A biner A biner B elemen himpunan K, maka A biner B elemen himpunan K irisan K. Jadi, himpunan H irisan K tertutup terhadap operasi biner. Nah, ambil sembarang A elemen himpunan H irisan K, maka A elemen himpunan H dan A elemen himpunan K. A elemen himpunan H dan himpunan H suatu subgrup, maka A inverse elemen himpunan H, A elemen himpunan K dan K suatu subgrup, maka A inverse elemen himpunan K, A inverse elemen himpunan AH dan A inverse elemen himpunan K, maka A inverse elemen himpunan K irisan K. Jadi, dari setiap elemen H himpunan H irisan K mempunyai inverse. Demikian penyajian dari saya. Sekarang akan dilanjutkan teman kami selanjutnya. Besok 5.9. Hitungnya. Baik, saya atas nama Yeni Sunyati Rase akan melanjutkan mengenai teorema 5.9. Baik, himpunan G biner dari suatu grup jika H subgrup dari G, maka
H himpunan H sama dengan H dan H inverse sama dengan H. Baik, saya akan melanjutkan mengenai bukti dari teorema 5.9. Yang pertama, kita ambil sembarang Y elemen dari H, himpunan H, maka Y sama dengan A operasi biner dari himpunan B dengan A, B elemen dari himpunan H. Karena, maaf saya ulangi kembali, kita ambil sembarang Y elemen himpunan H, maka Y sama dengan A biner B dengan A, B elemen dari H. Karena A, B elemen H dan H suatu subgrup, maka A biner B elemen H, Y elemen H. H, Y sama dengan A biner B dan A biner B elemen dari himpunan H. Berarti Y elemen H, maka H himpunan H jadi himpunan H bagian dari himpunan H. Kita ambil Z elemen dari himpunan H dan I elemen dari himpunan H. Karena himpunan H suatu subgrup, maka Z biner I elemen dari himpunan H. Tetapi karena Z biner I sama dengan himpunan Z, maka Z elemen himpunan H. Jadi H bagian dari himpunan H dan H. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 dapat disimpulkan bahwa himpunan H sama dengan himpunan H. Demikian akan dilanjutkan oleh teman kami Novita Gia. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya penyaji terakhir yang atas nama Novita Gia. Baik, saya akan melanjutkan teorema 5.10. Di sini, apabila himpunan G operasi biner suatu grup, sedangkan himpunan H dan himpunan K merupakan subgrup dari himpunan G, maka himpunan HK merupakan subgrup dari himpunan G jika dan hanya jika himpunan HK sama dengan himpunan KH. Kemudian cara membuktikan himpunan HK subgrup himpunan G jika himpunan HK sama dengan himpunan KH. Kemudian jika himpunan HK subgrup, maka himpunan HK inverse sama dengan himpunan HK. Begitu pula himpunan H subgrup, maka himpunan H inverse sama dengan himpunan H dan K dan himpunan K subgrup. Maka himpunan K inverse sama dengan himpunan K. Himpunan HK inverse sama dengan himpunan K inverse dan himpunan H inverse. Kemudian dibuktikan himpunan HK sama dengan himpunan KH jika
himpunan HK suatu subgrup dari himpunan G, kita ambil sembarang A, C elemen himpunan H, dan B, D elemen himpunan K. Dan karena himpunan H dan himpunan K masing-masing subgrup dari himpunan G, maka A biner C elemen himpunan H dan B biner D elemen himpunan K. Kemudian kita ambil A biner B elemen himpunan HK dan C biner D elemen himpunan HK. Maka A biner B biner C biner D sama dengan A biner B biner C biner D bersifat asosiatif. A biner B biner C biner D ini juga bersifat asosiatif. A biner C biner B himpunan HK sama dengan himpunan KH. A biner C biner B biner D ini juga bersifat asosiatif. A biner C biner B biner D bersifat juga ini asosiatif. Jadi A biner B biner C biner D sama dengan A biner C biner B biner D. Karena A biner C elemen himpunan H dan B biner D elemen himpunan K. Maka A biner C biner B biner D elemen himpunan HK. Sehingga A biner B biner C biner D elemen himpunan HK pula. Kemudian hal ini berarti HK tertutup terhadap operasi biner. Kita ambil A elemen himpunan H dan B elemen himpunan K. Maka A biner B elemen himpunan HK. A elemen H dan himpunan H suatu subgrup, maka A inverse elemen himpunan HK. B elemen himpunan K dan himpunan K suatu subgrup, maka B inverse himpunan K. A inverse himpunan H dan B inverse himpunan K, maka A inverse biner B inverse elemen himpunan HK. Ingat bahwa A biner B inverse sama dengan B inverse biner A inverse sama dengan A inverse biner B inverse. Karena himpunan HK sama dengan himpunan KH. Sehingga A biner B inverse elemen himpunan HK. Jadi A biner B elemen himpunan HK, maka A biner B inverse elemen himpunan HK. Ini berarti setiap elemen himpunan HK mempunyai inverse terhadap operasi. Dari 1 sampai 2, kita simpulkan bahwa himpunan HK adalah subgrup dari himpunan G. Demikian hasil penyajian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih, ya Ahub.